Oke. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat Kudus yang ada di Tanjung Priok. Terima kasih untuk siang hari ini firman Tuhan tentang jaminan keselamatan penuh. Amin. Jadi bukan jaminan setengah-setengah, tapi jaminan keselamatan penuh. Amin. Puji Tuhan. Karena masih banyak perdebatan atau kebingungan di seputar. Oke. Ya. Tadi sempat ada sedikit gangguan teknis. Ya. Kita akan lanjutkan ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena masih banyak perdebatan atau kebingungan di seputar tentang jaminan keselamatan yang dari Kristus ini, ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu masih bisa hilang walaupun orang sudah selamat, tapi kalau tidak dijaga keselamatannya itu bisa gagal atau bisa batal, begitu ya. Entah apa yang menggagalkan keselamatan dalam Yesus ini, kita nanti akan lihat Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang mengatakan tidak bisa hilang keselamatan itu, begitu ya, karena alasan mereka keselamatan itu ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi ada orang yang sudah ditetapkan masuk surga, ada juga sebagian yang tidak masuk surga. Tapi itu masih pertanyaan besar, karena Tuhan itu pasti adil. Dia menghendaki agar semua orang diselamatkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini akar permasalahannya, awalnya semuanya adalah bersumber dari kebingungan atau kesalahan mereka menerapkan firman Tuhan karena tidak memahami perbedaan dua program Allah. Berapa Bapak Ibu Saudara? Ada dua program Allah yang sudah ditetapkannya, ya. Yaitu yang pertama adalah program Allah untuk bangsa Israel, bangsa pilihan. Kemudian satu lagi program Allah untuk bangsa lain, ya. Bangsa di luar Yahudi, ya, yaitu kita. Nah, kalau keduanya ini dicampur adukan, disitulah terjadi kebingungan, ya. Kadang-kadang mereka mengambil posisi sebagai orang Israel, kadang-kadang juga mengambil posisi sebagai orang di luar daripada Israel. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-19. Ya. Oke. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-19. Ya. Roma 3 ayatnya yang ke-19. Ya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Segala sesuatu yang tercantum dalam kitab hukum Taurat itu dikatakan di sini ditujukan kepada mereka, yaitu mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat itu siapa? Itu penting, karena dikatakan di sini hukum Taurat itu ditujukan kepada mereka, ya. Peraturan daripada hukum Taurat itu, kuasa daripada hukum Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, pertanyaannya adalah siapa? Siapa mereka yang hidup di bawah hukum Taurat? Apakah semua manusia berada di bawah hukum Taurat? Ya, apakah hukum Taurat itu ditujukan kepada semua bangsa, kepada semua orang di seluruh dunia ini?
Nah, ini yang penting kita pahami ya terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 147 ya. Mazmur 147 Mazmur 147 kita lihat di ayatnya yang ke-19 dan 20. Ya. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ya. Kalau sudah ditemukan, kita akan membaca bersama dari ayat 19 dan 20. 3, 2, 1. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada siapa? Kepada Israel. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian. Ya, tidak berbuat demikian itu maksudnya apa? Tidak memberikan ketetapan-ketetapan hukumnya kepada siapa? Kepada segala bangsa. Tidak. Dia tidak melakukan itu kepada segala bangsa, kepada semua bangsa di dunia ini, ya. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ya, tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain hukum Taurat itu. Ya, tidak dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Israel. Hukum Taurat itu sendiri tidak mereka mengerti atau mereka tidak memiliki itu. Melainkan siapa? Yakub atau Israel, bangsa Israel, ya. Keturunan Yakub. Dan di sini kitab Pemazmur terakhir mengatakan tadi di ayat 20 itu apa? Haleluya. Nah, haleluya, puji Tuhan karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum Taurat, kata Daud di sini, ya. Penulis daripada Mazmur ini, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentunya kita tahu bahwa Musa lah yang menjadi pengantara antara siapa? Antara bangsa Israel dengan Allah, antara Allah dan bangsa Israel. Musa lah yang menjadi pengantara, ya, yang menjembatani, yang membawa apa? Yang membawa hukum Taurat itu di Bukit Sinai dan memberikannya kepada bangsa Israel sebagai peraturan kehidupan mereka secara bangsa, dan itu kewajiban mereka. Jadi hukum Taurat itu tidak diberikan dan tidak ditujukan tadi. Rasul Paulus mengatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah siapa? Bangsa Israel sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, ya, Yesus datang ke dunia. Kenapa? Karena bangsa Israel itu tidak berhasil melakukan hukum Taurat, melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka gagal menjalankan hukum-hukum Tuhan. Ya, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka melawan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, dan Tuhan banyak kali menghukum bangsa Israel itu. Dalam sejarah kehidupan bangsa Israel bisa kita baca itu di kitab Perjanjian Lama, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, karena itulah Yesus harus datang kemana? Ke dalam dunia ini. Dan Yesus datang kemana? Yesus datang bukan ke Jakarta atau ke tempat lain, tetapi Yesus datang kemana? Ke tengah-tengah bangsa yang hidup di bawah hukum Taurat itu, yaitu bangsa Israel, ya. Nah, mari kita lihat di Matius pasal 5. Ayo Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5, kita akan lihat di sini pernyataan daripada Yesus Kristus tentang hubungannya dengan hukum Taurat itu, tentang kehadiran daripada Yesus Kristus dalam kaitan dengan hukum Taurat. Apa yang Yesus katakan di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17, kita baca di situ di perikopnya, di atas judulnya itu disebut apa, dikatakan Yesus dan hukum Taurat, ya. Nah, ya, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, ini Yesus yang berkata, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, Yesus datang, bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya, untuk menggenapi hukum Taurat itu. Jadi Yesus datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan daripada hukum Taurat itu. Karena itu adalah hukum yang harus dipenuhi oleh umat Israel. Kalau mereka gagal
mereka akan dihukum, supaya mereka bisa dibebaskan atau diselamatkan, maka Yesus harus menggenapi hukum Taurat itu, supaya tuntutan hukum itu tidak lagi mendatangkan hukuman bagi mereka, bagi bangsa Israel. Ya, nah ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari mana? Dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, ya. Jadi tidak bisa begitu saja dihapuskan. Ya. Nah, lalu ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Di mana? Di kerajaan sorga. Dan kita tahu kerajaan sorga itu ada di mana? Ada di bumi, bukan? Ya, di bumi ini. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya, ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di sini Yesus mengatakan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu, dan Yesus katakan dia datang bukan meniadakan, tetapi untuk apa? Menggenapinya. Karena hukum Taurat itu adalah kudus, dan hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, ya, dan itu tidak bisa ditiadakan, ya. Nah, tetapi digenapi tuntutannya, ya, tuntutan daripada hukum Taurat itu seluruhnya. Nah, siapa yang menggenapinya? Yesus Kristus. Sehingga Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke 4. Kita baca ayatnya yang ke 1 dulu, ya, 1 sampai 3, kemudian nanti ayat 14. Kita baca. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Yesus yang adalah Allah, ya. Dan tanpa dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ayatnya yang ke-14. Firman itu, jadi Yesus itu adalah firman bersama-sama dengan Allah di kekekalan, ya, sebelum dia menjadi manusia. Tetapi firman itu telah menjadi apa? Telah menjadi manusia. Manusia siapa? Manusia Yesus Kristus. Amin. Ya, Allah itu yang adalah firman menjadi manusia, ya, manusia Yesus Kristus, dan diam di antara kita. Kita siapa? Bukan kita semua orang. Di sini kita Israel. Mereka diam di tengah-tengah bangsa Israel, ya, waktu itu datang hadir di sana, ya. Ya, dia dilahirkan melalui seorang perawan Maria, dan dia hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu bangsa Israel. Ya, dan kita siapa? Kita Israel, mereka Israel, bukan kita, bangsa lain. Dalam arti kata kita ini adalah yang dimaksud adalah orang-orang Israel, ya, Yohanes, Rasul Petrus, dan 12 suku bangsa Israel. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel untuk menggenapi hukum Taurat itu. Itulah sebabnya pelayanan Yesus selama dia ada di bumi ini berada terbatas di sekitar mana? Di sekitar bangsa Israel. Ya. Dia tidak pergi kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan dia melarang murid-muridnya, jangan kamu pergi, jangan kamu menyimpang kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi dia katakan kepada 12 muridnya,
pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita membaca mulai dari Matius, kalau kita baca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ semua pelayanan Yesus itu ditujukan kepada siapa? Kepada umat pilihannya, yaitu kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, bukan kepada semua bangsa. Ya, itu penting kita pahami. Ya, bukan kepada semua bangsa. Kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus melayani kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bukan kepada semua bangsa. Itu jelas sekali. Ya, di sana dicatat semua pelayanan Yesus kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel itu untuk menggenapi apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat siapa? Hukum Taurat Israel. Ya, nah sehingga Yesus fokus untuk berada dalam pelayanan khusus kepada bangsa Israel pada saat itu. Yesus tidak pergi melayani di luar Israel, ya, kepada bangsa-bangsa lain. Karena Yesus sekali lagi hidup penuh, menjalani sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Ya. Dan hukum Taurat itu harus berada di mana? Di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kalau Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu, dan itu sebabnya dia tidak mungkin lahir di bangsa-bangsa lain, tidak mungkin lahir di Indonesia, tidak mungkin lahir di Amerika atau di Australia. Dia harus lahir di mana? Di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, dia harus berada di Yerusalem. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi coba kita lihat sekarang ini, saudara, di gereja-gereja zaman now, di gereja-gereja sekarang ini, ya, berapa banyak gereja yang masih menerapkan apa? Hukum Taurat sebagai jalan kehidupan mereka. Hukum Taurat sebagai dasar mereka untuk bertindak melayani. Ya, menjadikan hukum Taurat menjadi cara hidup mereka, menjadi patokan bagi mereka di dalam beribadah. Hukum Taurat yang mereka pakai. Apakah mereka adalah orang Israel? Saudara, bukan. Mereka adalah orang-orang dari bangsa lain. Mereka bukan dari 12 suku bangsa Israel, dari Ruben sampai Benjamin. Mereka adalah suku-suku dari bangsa lain, bangsa di luar Yahudi. Ya, mereka adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Amerika, orang-orang Australia, dan lain sebagainya di luar Israel. Tapi mereka menerapkan apa? Mereka memakai hukum Taurat sebagai jalan hidup mereka. Padahal mereka bukan orang Israel. Ya, saudara-saudara. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka sudah menjadi Israel apa? Orang Kristen sudah menjadi Israel rohani. Begitu ya, saudara-saudara. Ya, entah bagaimana caranya orang di luar Israel menjadi Israel. Ya, bagaimana bangsa lain bisa menjadi Israel rohani, saudara-saudara. Ya, karena namanya juga Israel itu sudah berbicara sebuah bangsa, sudah berbicara sebuah ras. Ya, sedangkan sekarang ini, saat ini adalah Allah memberkati umat manusia bukan berdasarkan sebuah bangsa, bukan berdasarkan sebuah ras, ya, bukan berdasarkan sebuah suku, saudara-saudara. Paulus jelas sekali mengatakan bahwa saat ini tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada budak dan lain sebagainya, tapi semuanya saat ini adalah satu di dalam Kristus tanpa perbedaan, ya. Nah, tapi kalau Tuhan menjalankan programnya, Tuhan menjalankan rencananya kepada orang Israel, itu pasti ada perbedaan. Ya, karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Bangsa lain itu adalah disebut kafir. Ya, di dalam terjemahan Alkitab yang lama itu disebut bangsa lain itu adalah bangsa kafir atau yang tidak mengenal Allah. Itu, ya. Kalau Tuhan sedang menjalankan programnya kepada bangsa Israel, otomatis Israel itu akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain itu adalah ekor. Ya, kenapa bisa demikian? Karena itu adalah merupakan ketetapan perjanjian daripada Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan sudah berjanji menjadikan Abraham menjadi berkat dan keturunan yang banyak, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Apa itu yang terjadi saat ini? Tidak. Kita diberkati saat ini bukan melalui bangsa Israel. Justru bangsa Israel saat ini sedang jatuh karena mereka menolak Mesias. Mereka menolak juru selamat. Sehingga Tuhan mengalihkan berkat keselamatan itu kepada
bangsa-bangsa lain yang kita tahu itu dinyatakan oleh Tuhan melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, yang memberitakan Injil kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati hapus segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi, bangsa Israel saat ini adalah bangsa yang sedang jatuh, ya, bangsa yang dikatakan sedang dibutakan mata mereka, ya. Nah, sehingga kalau kita bilang ada saat ini dari bangsa lain, atau kalau dikatakan gereja adalah Israel rohani, maka berat juga akibatnya ya. Karena Israel itu sekarang sedang dibutakan mata rohaninya. Karena apa? Karena penolakan mereka kepada Yesus Kristus. Nah, tapi saudara-saudara, kita tahu janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dengan Abraham hanya karena penolakan daripada keturunannya, yaitu bangsa Israel terhadap Mesias. Bukan berarti Tuhan sudah membatalkan semua janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Dan itu nanti akan digenapi kapan? Pada saat Yesus datang yang kedua kali. Amin. Dia akan memulihkan bangsa Israel, sehingga mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan Yesus akan memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Dan Israel akan menjadi bangsa imamat yang rajani. Mereka akan menjadi imam-imam Allah. Ya, mereka akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, bahkan sebelum masa sengsara terjadi di bumi ini, kita sudah terlebih dahulu apa? Diangkat di awan-awan. Amin. Yaitu gereja tubuh Kristus saat ini yang percaya kepada kematian Yesus yang menghapuskan segala dosa dan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Semuanya itu adalah anggota tubuh Kristus. Dan nanti akan dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan. Kita akan diangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan dan tinggal selama-lamanya di sana. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat tadi gambarannya, ketika Allah berurusan dengan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, maka gambaran yang kita lihat di sana adalah gambaran keharusan mereka untuk melakukan sebuah tuntutan perbuatan, ya, yaitu perbuatan harus setia kepada hukum Taurat. Itu adalah perbuatan, saudara-saudara, ya. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, firman rahasia, ya, saudara-saudara, kita akan melihat perbedaan yang sangat besar antara apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada 12 rasulnya, atau yang dinyatakan Yesus ketika dia melayani sebagai manusia di muka bumi ini. Itu sangat berbeda sekali pernyataan firman-Nya, ya, yang berkaitan terutama dengan keselamatan, ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dan memperlihatkan dirinya dan bertemu dengan Rasul Paulus. Ketika Saulus diselamatkan, Yesus menampakkan dirinya dari surga. Dan di situ Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita catat tadi, tidak heran ketika orang-orang saat ini berkiblat atau mendasarkan pemahaman mereka kepada Injil Kerajaan. Apa itu Injil Kerajaan? Injil Kerajaan yang menyelamatkan bangsa Israel, ya, di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat. Itu harus ada perbuatan, ya, harus ada perbuatan yang dituntut dari mereka, harus ada yang mereka lakukan sebagai tanda bahwa mereka adalah percaya kepada Elohim, sebagai tanda mereka percaya kepada Mesias, ya. Karena itulah tuntutan daripada hukum Taurat kepada bangsa Israel itu. Nah, tetapi kita lihat saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Kita lihat di Roma pasal 8. Mari Bapak Ibu. Roma pasal 8. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mulai dari ayat 1. Ya. Kita baca, demikianlah sekarang. Amin. Sekarang. Ya. Sekarang kapan ini? Sekarang maksudnya sesudah Yesus mati disalibkan. Amin. Itulah sekarang, di mana kita sedang hidup di dalam zaman kasih karunia Allah saat ini, ya.
Tetapi demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang sangat penting kita pegang bersama-sama, ya. Bahwa sekarang dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bukan dikatakan bagi orang Israel. Tidak, justru orang Israel saat ini sedang berada di dalam suatu hukuman. Ya, hukuman apa? Program Allah kepada mereka ditunda, ya. Dan nanti ketika Yesus datang kedua kali, baru itu dibangkitkan kembali kepada bangsa Israel. Tetapi dikatakan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus? Kita sudah tahu dari Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak Allah. Sampai Yesus datang di awan-awan, Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita. Jadi tidak bisa hilang. Amin, saudara-saudara. Ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa daripada Roh Kudus. Kita sudah termeterai, keselamatan kita sudah termeterai karena kita ini bahkan sudah ada di dalam Kristus itu sendiri. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita percaya, bukan ketika kita melakukan hukum Taurat dikatakan dia tidak. Bukan ketika kita dikatakan bukan karena ketika kita melakukan hukum sunat seperti bangsa Israel, bukan ketika kita dibaptis dan sebagainya, bukan karena kita melakukan membayar perpuluhan dan lain sebagainya, bukan karena ketika kita rajin ke gereja, bukan ketika kita menyumbang gereja, bukan ketika kita berkhotbah, bukan ketika kita rajin menginjil, apalagi bukan ketika kita membantu orang miskin. Tidak ada yang salah, semuanya itu adalah perbuatan yang baik. Tapi bukan ketika kita melakukan maka kita berada di dalam Yesus. Amin. Tapi ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati hapus semua dosa, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Karena itu kita sekarang ini adalah orang-orang yang tidak berada lagi di bawah hukuman, tapi kita sudah dimerdekakan. Ya, siapa yang memerdekakan? Ayat 2, Roma pasal 8. Roh yang memberi hidup, ya. Siapa yang memberikan hidup? Roh yang memberikan hidup. Hidup apa ini? Hidup yang mana ini? Hidup yang kekal. Amin. Yaitu hidup Yesus Kristus yang diperoleh dari kebangkitannya dari antara orang mati. Dia tidak akan mati lagi. Dia memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan hidup itulah, hidup daripada Yesus Kristus itulah yang diberikan kepada kita. Dan itu dikatakan apa? Telah memerdekakan kamu. Siapa kamu? Bukan orang Israel. Amin. Bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa, orang-orang di luar daripada orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman apa? Hukuman dosa dan hukuman maut. Amin. Jadi kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, tidak ada ketakutan lagi dalam hal itu. Kita sudah mengerti bahwa kita ini sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu keselamatan 100%. Berapa persen? Bukan 99%, ya, tetapi berapa persen? 100% kita sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dan sudah dibebaskan dari hukuman maut. Oleh karena apa, saudara-saudara? Di ayatnya yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat itu bukan dosa, saudara-saudara. Bukan. Hukum Taurat itu bukan jahat. Tetapi dikatakan karena daging manusia itu tidak berdaya untuk melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Karena arti melakukan hukum Taurat adalah salah semuanya. Artinya harus sempurna, melakukan semuanya. Siapa yang bisa melakukannya dengan sempurna? Hanya satu manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka dia layak menggantikan kita untuk bisa menjadi sempurna.
Ya, dan itu yang dilakukannya di atas kayu salib. Maka dikatakan di situ, ya, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Tuhan Yesus memvonis, ya, menghukum, memberikan hukuman kepada dosa itu sendiri, sehingga, ya, di dalam dagingnya, saudara-saudara, sehingga di dalam tubuhnya semua dosa-dosa kita dipikulnya. Amin. Ditimpakan kepada Yesus semua dosa-dosa kita, seluruh pelanggaran kita, seluruh kejelekan kita, saudara-saudara, ditimpakan kepada Yesus. Dia yang menanggung semuanya, lunas dibayar. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa melalui pengorbanan tubuh dan darah daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya ayat 4, ini sangat menarik. Ayat 4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut apa? Menurut roh. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, oleh karena manusia itu berdosa, ya, dan upah dosa adalah maut. Itu jugalah tuntutan daripada hukum Taurat itu. Ya. Jadi tuntutan dari hukum Taurat itu adalah orang yang berdosa harus dihukum, dibinasakan di lautan api neraka. Karena semua orang berdosa karena Adam, ya, maka, ya, semua orang menjadi berdosa, maka tuntutan terhadap dosa itu, tuntutan daripada hukuman terhadap dosa itu yang ada di dalam daging itu, dikatakan saudara-saudara, itu yang seharusnya dituntutkan kepada kita, seharusnya dihukumkan kepada kita, itu digantikan oleh Yesus Kristus. Jadi tuntutan daripada hukum Taurat itu, yaitu hukum dosa dan hukum maut itu, sudah digenapi di dalam kita, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi bukan karena perbuatan kita. Amin, saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa menghilangkan tuntutan daripada hukum Taurat atau kuasa daripada dosa dan kuasa daripada hukum maut itu kalau karena perbuatan kita. Tidak bisa, ya. Tapi Yesus melakukannya sehingga sekarang kita dikatakan tidak lagi hidup menurut daging, tetapi kita hidup menurut roh, ya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ya, mari kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15 inilah menegaskan, ya, menegaskan bagaimana kematian Yesus Kristus itu telah membatalkan daripada hukum Taurat, tuntutan daripada hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15, kita baca sama-sama. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa itu? Yesus sebagai manusia, dia mati. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya, apa hukum Taurat saja? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Jelas, Bapak Ibu Saudara? Jadi dengan kematian Yesus Kristus dikatakan hukum Taurat dan seluruh perintah dan ketentuannya. Ya, biasa dikatakan bahwa jumlah atau keseluruhan daripada perintah dan tuntutan hukum Taurat itu ada sekitar 613 butir lebih, ya, saudara-saudara, tuntutan daripada hukum Taurat itu, perintah yang harus dilakukan oleh manusia, ya, supaya bisa disebut mereka sempurna. Itu semuanya dibatalkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya, korban kematiannya di atas kayu salib. Seluruh perintah dan ketentuannya. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya apa? Untuk menciptakan keduanya, antara bangsa Israel dan bangsa lain, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi rupanya, saudara, dulu hukum Taurat itu adalah merupakan hukum yang membangkitkan permusuhan. Ya, kenapa? Karena hukum Taurat itu mengatur apa? Halal dan haram. Bangsa lain itu adalah haram. Orang Israel itu adalah halal. Ya.
Orang Israel itu adalah suci, bangsa lain itu adalah berdosa. Jadi ketika hukum Taurat itu dipakai, itu memancing kebencian, saudara, membangkitkan murka. Ya, itulah maka bisa berkali-kali Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah membangkitkan suatu perbedaan, bahkan memancing semacam suatu suatu keinginan untuk merendahkan orang lain dan bahkan membangkitkan suatu kesombongan. Ya, dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel sendiri. Ya, mereka merasa selalu lebih daripada bangsa-bangsa lain, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Ya, dan saudara-saudara, ini yang dialami oleh siapa? Ini yang terutama dialami rasul yang menulis surat ini sebelum dia diselamatkan, yaitu siapa? Saulus. Kenapa? Karena ketika sebelum dia diselamatkan, dia adalah seorang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dan dia sangat patuh kepada hukum Taurat, tapi dia membunuh banyak pengikut daripada Yesus Kristus waktu itu. Nah, kok bisa seperti itu? Karena dia berada di bawah hukum Taurat. Dia dikendalikan oleh kuasa daripada hukum Taurat itu, bukan membuat dia menjadi lebih baik, tapi membuat dia menjadi lebih beringas. Ya, itu sudah 2000 tahun lalu disadari oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang ini banyak orang yang ingin membangkitkan daripada hukum Taurat lagi di dalam kehidupannya. Ya, dan ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya, saudara-saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menciptakan apa? Manusia baru di dalam Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, Allah punya rencana, punya program yang kedua. Yang pertama tadi adalah program daripada Allah. Rencana Allah adalah untuk bangsa Israel. Itu gagal sementara, bukan gagal selamanya. Gagal sementara karena mereka menolak Mesias. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang lain. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana bahwa Dia akan menyelamatkan orang-orang tanpa perbedaan suku dan bangsa, dari semua orang yang percaya, tanpa perbedaan bangsa dan sebagainya. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itu diselamatkan. Dan semuanya orang-orang yang percaya itu disatukan di dalam yang disebut dengan tubuh Kristus, ya, untuk menempati surga di atas, yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang di awan-awan. Itu adalah program Allah yang disebut oleh Rasul Paulus adalah sebagai program rahasia daripada Tuhan. Kenapa rahasia? Karena di perjanjian lama tidak pernah orang nabi-nabi daripada bangsa Israel berpikir, tidak pernah mereka tahu, tidak pernah mereka mengantisipasi bahwa akan ada sekelompok orang yang percaya, ya, yang akan diselamatkan dari semua bangsa tanpa melalui mereka. Paham ya, Bapak Ibu Saudara? Ya, yang mereka tahu adalah, yang Nabi Yeremia tahu adalah, yang Nabi Yesaya tahu adalah, yang Daud tahu adalah, dan nabi-nabi lain yang mereka tahu adalah bahwa bangsa-bangsa di bumi ini akan diberkati melalui mereka. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sampai Tuhan membukakan itu kepada Rasul Paulus bahwa ada rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan, menyelamatkan orang-orang dari semua bangsa, per individu, bukan per bangsa. Orang percaya gereja saat ini bukanlah bangsa. Bangsa adalah bangsa, satu-satunya bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Tapi kita adalah tubuh Kristus, ya. Nah, sehingga dikatakan di situ, karena kegagalan daripada bangsa Israel itu, maka Tuhan meluncurkan, ya, Tuhan menyatakan, Tuhan memulaikan rencananya yang tersembunyi itu melalui Rasul Paulus, yaitu bahwa Tuhan punya rencana di dalam Yesus Kristus menciptakan manusia baru di dalam dirinya, yang terdiri daripada orang-orang yang percaya dari semua bangsa tanpa perbedaan, dan mereka itu disatukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tempatnya di mana? Tempatnya akan dibawa ke dalam surga di atas. Sedangkan bangsa Israel itu, mereka tempatnya adalah di mana? Mereka akan diselamatkan nanti ketika Yesus datang kedua kali. Kemana? Ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di dalam
Roma pasal 10. Mari kita lihat lagi Roma pasal 10. Ya. Roma pasal 10, kita baca mulai dari ayatnya yang keempat. Ya. Kita baca, sebab Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat, ya. Jadi Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, bukan tiap-tiap orang yang melakukan. Tidak, bukan tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, tidak, ya. Yang percaya. Siapa yang membukakan rahasia ini? Paulus yang membukakan rahasia ini. Rahasia apa? Bahwa kebenaran saat ini adalah diperoleh orang-orang yang percaya, ya. Sebab ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Jadi ingat, ada dua kebenaran di sini. Ya. Ada dua kebenaran di sini. Satu kebenaran karena percaya, satu lagi kebenaran karena melakukan. Coba lengkap kita baca dulu ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Bagaimana kebenarannya? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang yang melakukannya yang akan hidup. Ya. Karena melakukannya mereka akan hidup. Sudah? Itu adalah kebenaran berdasarkan apa? Hukum Taurat, kebenaran berdasarkan perbuatan-perbuatan. Tetapi, ya, di ayat 4 tadi, saat ini di dalam Kristus, karena dia sudah menggenapi hukum Taurat, sekarang dikatakan kebenaran itu diperoleh siapa? Oleh orang-orang yang percaya, bukan yang melakukan. Itu bedanya, saudara-saudara. Ya. Nah, ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata apa? Demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi melalui Yesus Kristus, melalui kesetiaan daripada Yesus Kristus, kita memberitakan iman. Amin. Ya. Tanpa kesetiaan, tanpa mendasarkan daripada kesetiaan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tidak ada firman iman saat ini. Ya, tidak ada firman yang menyelamatkan saat ini tanpa mendasarkan kepada pengorbanan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu adalah Injil. Injil keselamatan. Amin. Nah, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kamu percaya di dalam hatimu. Amin. Ya, mengaku di dalam mulut, percaya di dalam hati, ya. Bahwa apa? Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada dikatakan di situ harus melakukan ini dan harus melakukan itu, kan? Tidak ada lagi. Ya, ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan. Perhatikan di situ, ya, luar biasa, saudara. Ya, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jelas sekali di situ, ya. Jadi ini adalah pemberitaan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah saat ini yang menyelamatkan setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Ini adalah program kasih karunia Allah, rencana kasih karunia Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya tanpa melakukan daripada hukum Taurat. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita lihat di sini. Apa yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara-saudara? Diulang-ulang oleh Rasul Paulus di situ. Mengaku percaya, dibenarkan, langsung diselamatkan. Apa artinya dibenarkan, saudara-saudara? Arti dibenarkan adalah dinyatakan benar. Amin.
Kalau guru kita di sekolah dulu menyatakan kita benar, bagaimana rasanya? Oh, wow, luar biasa. Ya kan? Sekarang kalau pimpinan kita di kantor mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar, bagaimana rasanya? Wow, luar biasa itu. Ya kan? Apalagi presiden misalnya menyatakan, oh kamu benar. Luar biasa ya. Lebih daripada itu, Tuhan mengatakan bahwa kita sudah benar. Benar bukan karena kita berbuat baik, tidak. Kita lanjutkan. Jadi, saudara-saudara, sekarang kita bertanya, kalau begitu, adakah jaminannya? Ya, adakah kepastian? Kalau tadi saudara-saudara, ketika kita melihat gambaran keselamatan berdasarkan ya firman yang disampaikan kepada orang Israel, di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat, saudara, ya orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, saudara-saudara. Apakah ada suatu jaminan yang pasti bagi kita? Berapa persen, saudara-saudara? Kita baca di dalam Roma pasal 5. Kita baca Roma pasal 5. Ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5. Kita baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. 3, 2, 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi Kristus mati untuk kita bukan ketika kita sudah menjadi baik, ya, bukan ketika kita sudah berhasil melakukan perbuatan yang baik, tetapi ketika posisi kita masih orang berdosa. Ya, Kristus mati. Nah, sekarang ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada satu kepastian dikatakan di situ, saudara-saudara. Kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan apa? Pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi di sini saudara-saudara, Paulus mengatakan, berapa kali dikatakan di sini, kamu pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan mungkin, ya, bukan semoga, tapi ini adalah ukuran kepastian keselamatan kita karena kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya, saudara-saudara. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan daripada tubuh dan darah Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini adalah ukuran suatu kepastian keselamatan yang kita miliki karena kita memperolehnya hanya melalui iman, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita rajin berbuat baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Dia sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, sehingga saat ini orang yang sudah dibenarkan, kita yang sudah dinyatakan benar, dikatakan pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, kenapa tema-tema atau kenapa topik-topik pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan itu setiap hari Minggu begitu banyak sekali seputar tentang daripada keselamatan hidup yang kekal, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama karena kita, saudara-saudara, mematuhi apa yang Tuhan Yesus, yang Tuhan Allah katakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Dia katakan apa? Ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan, ya, 1 Timotius 2, 3 dan 4. Sebab itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu sebabnya kenapa, ya, kita terus memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah agar semua orang diselamatkan, ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, karena kita tahu jutaan manusia, ya, saudara-saudara, belum tahu kebenaran ini.
Ya, dijamin. Jutaan orang belum tahu tentang kebenaran ini, termasuk orang yang beragama Kristen pun belum tahu tentang kebenaran rahasia ini, bahwa saat ini Allah menyelamatkan manusia hanya melalui iman. Ya, kebanyakan orang beragama Kristen pun masih berpikir bahwa keselamatan itu harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu bukan ajaran Injil yang dinyatakan oleh Allah saat ini untuk menyelamatkan manusia, saudara-saudara. Ya, kita diselamatkan dan dibenarkan hanya melalui iman. Amin. Kita dikuduskan hanya oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dijamin memiliki kepastian keselamatan, saudara-saudara. Itu karena oleh darah Yesus yang sudah menyucikan segala dosa kita. Tidak ada unsur daripada perbuatan-perbuatan kita di sana. Tidak ada, saudara-saudara. Ya, perbuatan kita tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita untuk masuk surga. Semuanya adalah perbuatan oleh karena perbuatan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara, itu yang dinyatakan Alkitab saat ini. Sehingga kita perlu memberitahukan kepada semua orang bahwa keselamatan saat ini, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal saat ini, saudara-saudara, adalah semata-mata hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, yang ketiga alasannya adalah oleh karena tentunya kita mengasihi semua orang, kita mau menolong semua orang, saudara-saudara. Bagi semua orang yang percaya kepada pemberitaan Injil keselamatan, Paulus berkata, Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara. Tapi mungkin ada yang bertanya, dari mana kita tahu bahwa mereka-mereka itu belum mengerti tentang Injil keselamatan atau belum mengerti tentang kebenaran yang menyelamatkan saat ini, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Ya, karena kita juga dulu di sana. Ya kan? Benar Bapak Ibu ya? Karena kita juga dulu punya pengertian yang salah. Pengertian yang salah yang bagaimana? Dulu kita berpikir kalau kita rajin ke gereja, dulu kita berpikir kalau kita sudah dibaptis, dulu kita berpikir kalau kita sudah melayani, dulu kita berpikir kalau kita sudah membantu orang dan lain sebagainya. Dulu kita berpikir kalau kita berbuat baik dan ini dan sebagainya. Kita berpikir itulah yang diperhitungkan Allah sebagai jalan keselamatan bagi kita, kan? Itu kita dulu, saudara-saudara. Tetapi Alkitab tadi sudah jelas mengatakan apa? Bahwa saat ini manusia dibenarkan, manusia diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya. Dan itu adalah jaminan, kepastian 100% dari Tuhan Yesus untuk kita. Sehingga saudara-saudara, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita karena kebenaran ini sudah sampai pada kita, dan karena kita begitu jelas mengerti dengan baik Injil Kristus, sehingga setiap minggu kita bisa live streaming terus, kita bisa suarakan terus dimanapun kita berada, agar apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, itu bisa dinyatakan di tengah-tengah dunia ini sampai genap jumlahnya yang penuh daripada bangsa-bangsa lain telah masuk, dan dengan demikian maka Tuhan Yesus akan turun dari sorga, ya, datang di awan-awan, akan menjemput kita dan membawa kita ke tempat kehidupan yang kekal, yaitu di rumah Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali Tuhan, kalau hari ini kami diingatkan kembali dan kami dimotivasi lagi Tuhan untuk tetap mau fokus kepada panggilan Tuhan untuk kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Isi hatimu ya Tuhan, agar kami memberitakan terus tentang kuasa darah Yesus Kristus, kuasa salib Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa kami dan telah mengampuni dosa seluruh umat manusia di dunia ini, dan tanpa perbedaan. Dan bagi setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan, memperoleh seluruh berkat Allah sekali untuk selama-lamanya.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya.